Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Gimana kabarnya, Pak Andri? Alhamdulillah baik, Bu Santi. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Andri. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan bukti penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan itu kepada coach dan juga bagaimana
respon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Iswanti, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present, itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu nih Bapak pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih banyak Bu Iswanti. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Andri, apakah saya mengganggu waktu Pak Andri? Waalaikumsalam Bu Mei. Pak Andri, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Bapak, apa boleh? Baik Bu Mei, dengan senang hati. Apa yang sekiranya mau Bu Mei ceritakan? Begini Pak Andri, sebenarnya saya mau cerita masalah murid saya di kelas. Mungkin nanti Pak Andri punya solusi atas masalah saya ini. Kira-kira apa yang dapat saya bantu dan apa yang ingin Bu Mei ceritakan sampai di akhir diskusi ini? Saya mengharapkan solusi untuk murid saya yang hampir setiap hari itu datang terlambat, Pak. Oh, Bu Mei menginginkan murid panjenengan datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat, ngoten nggih. Betul Pak Andri. Jadi menurut Bu Mei, apa yang menyebabkan murid panjenengan seperti itu dan sering datang terlambat ke sekolah? Gini Pak, yang menyebabkan murid saya seperti itu diantaranya kurang perhatian dari orang tuanya, Pak. Orang tuanya itu biasanya kalau pagi berangkat ke sekolah, jadi dia tidak ada yang membangunkan dan berangkat sekolah menunggu ibunya pulang dari pasar, biasanya seperti itu. Baik Bu Mei, mari kita gali lebih dalam. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 sejauh mana Bu Mei merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 6, karena saya masih belum belajar banyak untuk mengatasi murid yang datang ke sekolah itu tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira apa saja langkah Bu Mei untuk mengatasi hal tersebut agar murid Bu Mei bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat lagi? Menurut saya harus dapat membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan tidak membosankan agar anak itu lebih bersemangat berangkat pagi setiap hari ke sekolah, Pak. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Mei. Mungkin dengan cara seperti itu nanti murid panjenengan dapat merasa nyaman baik di sekolah dan setiap harinya dia ingin segera berangkat ke sekolah agar tidak ketinggalan pembelajaran. Lalu menurut Bu Mei, apa saja yang dapat Bu Mei lakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman itu? Mungkin saya harus menggunakan media atau sumber belajar yang bervariasi, yang menarik tentunya untuk anak dan membuat anak itu bersemangat untuk datang ke sekolah dengan tidak terlambat lagi, Pak Andre. Baik, lalu menurut Bu Mei, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan murid panjenengan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Menurut saya peran orang tua itu sangat penting karena orang tua itu harus lebih perhatian lagi terhadap anaknya, bisa meluangkan waktunya untuk mempersiapkan semua keperluan anak sekolah pada malam harinya dan membangunkan anak terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang lain.
Nah, betul sekali Bu Mei. Saya yakin cara Bu Mei itu pasti akan membawa perubahan pada murid panjenengan tersebut. Jadi, sekarang apa rencana Bu Mei untuk menyelesaikan rencana masalah ini? Langkah apa yang akan Bu Mei ambil? Langkah saya saat ini yang pertama akan saya lakukan, saya akan menciptakan suasana di kelas itu yang nyaman, menyenangkan dan membuat pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian saya akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tuanya terkait permasalahan anak yang sering datang terlambat ke sekolah, Pak Andri. Bagus sekali rencananya Bu Mei. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bu Mei terhadap rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan banyak strategi juga metode sehingga tercipta suasana yang nyaman untuk belajar. Dan saya juga akan konsisten mendampingi murid tersebut sampai dia tidak terlambat lagi berangkat ke sekolahnya. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Mei. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Mei. Amin, amin. Terima kasih Pak Andre atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita semuanya. Iya Bu Mei, sama-sama. Terima kasih Pak Andre. Iya, sama-sama Bu Mei. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Santi. Pak Andri tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Mei. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Santi, setelah saya melakukan coaching, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koji untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Pak Andri, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Andri dan Bu Mei sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Pak Andri juga sudah berusaha kembali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mei sehingga Bu Mei bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Iswati. Oke, nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iswati. Sama-sama.